Dia berdandan ketika ada acara selamatan, ada resepsi perkawinan, ada gambusan, atau dia ke kota, ke Lippo Plaza, ke Roxy, baju-baju yang terbaik yang dipakai. Akhirnya tetangganya yang tahu kecantikannya. Ada enggak? Parfum dipakai. Tapi ketika dia pulang ke rumah, baju yang baik dilepas, daster yang sudah ada gambarnya itu. Ya batik yang lebuk-tebuk yang cool. Mana suaminya kepingin untuk ngumpul. Kalau keluar kutangnya yang masih kuat itu yang dipakai. Nyampe di rumah, kotang sila ikil pugil terus yang kui. Orang yang pegak dua kali itu yang kui. Akhirnya apa kata suaminya? Kujur ke barat, kujur ke timur. Coba yang cantik. Kalau keluar pakai pakai remason gitu. Kalau di hadapan suami pakai parfum, itu yang benar. Ini enggak kebalik. Keluar pakai parfum, tidur dengan suami, remason sekarang bagi ke badan. Akhirnya ketika dipeluk oleh suami, ya Allah, panas deh, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam kenyataan hidup terkadang harapan berbanding berbalik dengan kenyataan. Yang kita inginkan dalam hidup sehat, nikah terkadang yang datang sakit. Abah, ada apa enggak nih? Yang kita harapkan hasil, kita bertani, kita berdagang, yang kita harapkan laba. Tapi terkadang dalam kenyataan hidup rugi malah raja otang. Beda nanten. Mohon maaf Jawi napa mboten nggih. Kalau tadi banyak bahasa Jawanya, saya coba membesarkan bahasa Maduranya. Oleh karena memang saya banyak dan keseharian berbahasa Madura. Mohon maaf istri saya asli Jawa loh. Mereka enggak mengerti bahasa Madura. Saya orang Madura yang sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa. Loh kok bisa jadi Kiai? Cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarat bitarfil ain khifat ahliha. Kalau orang sudah cinta, hanya cukup dengan satu kedipan mata, sudah menunjukkan sejuta makna. 5 tahun saya kawin, gak ada yang bicara, cukup hanya dengan kedipan mata. Alhamdulillah 33 tahun kami dikaruniai anak, 2 anak cukup, sesuai dengan program pemerintah, 2 anak cukup. 2 laki-laki, 2 perempuan. Iya 1, 2, 3, 4. Tapi 2 laki-laki, 2 perempuan. Coba sekali lagi. Al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya sebuah usaha tetap dari kuasa Allah. Oleh karena itu manusia harus memperbanyak doa. Salah satu di antaranya menjawab salam. Salam itu doa keselamatan yang saya lempar ke jenengan semua. Mudah-mudahan Kertonegoro dengan Kemuning akan dijadikan desa yang makmur. Desa yang tidak hanya bisa membangun fisik, tapi menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh bangunannya, seluruh programnya akan mendapatkan maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata cara hadir di majelis taklim, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallaman ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga banyak ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita,
Fakot lago, maka sia-sialah pengajian malam ini. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu, Mbok nggih. 5 hari saya tinggalkan pesantren. Dan besok kami harus berangkat ke Ketapang, Kalimantan Barat, langsung menuju Pontianak. 10 hari akan saya tinggalkan pesantren. 10 hari akan saya tinggalkan lembaga pendidikan saya. Yang paling kasihan betul, 10 hari kami tinggalkan istri tercinta saya. Dia setiap hari hanya bisa menyapa lewat WA. Selalu dia bertanya, "Kak, posisi di mana?" Saya selalu menjawab, "Percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya." Ini ucapan kesetiaan. Caranya bagaimana? Ansitu wasma'u. Ketika pengajian dimulai, ansit tenang, isma' mendengar. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang sulit rizkinya akan dimudahkan oleh Allah. Yang punya keinginan ke Makkah Madinah, mudah-mudahan hajatnya dimakbul malam ini oleh Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, akhus bidriki, jajaran para alim ulama. Di samping kanan saya ada Gus Fuad, ada juga Majelis Sholawat Al-Amin, beserta kru dan rombongannya semuanya yang saya banggakan. Ada kepala desa, ibu kepala desa. Mana ibu? Ini yang dari Kemuning. Kemudian yang dari mana? Wah, luar biasa. Saya lihat di sana itu memang ada gedung putih. Itu balai desanya ya, kayak gedung putih. Masya Allah. Kalau saya lihat ke sana kayak istana negara. Kalau saya lewat sana mesti saya merokok, lihat-lihat kayak gedung di Amerika ini, saya bilang ini. Luar biasa. Semuanya yang saya banggakan, hadirin kaum muslimin muslimat, para muhibbin, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir. Sebenarnya mintanya bulan Maulid. Cuma karena Maulid kami sudah penuh, antriannya 4 tahun. Jadi kalau ngundang tahun ini, 2007 kami terima. Akhirnya dia bilang, monggo ya, yang penting sebelum Maulid safar enggak apa-apa. Ini dalam rangka menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya kasih waktu malam ini. Alhamdulillah kami bisa hadir, kami bangga, kami senang. Kenapa Yai? Karena kalau tidak salah 6 apa 5 tahun yang lalu kami sering hadir di Kemuning ini. 5 tahun yang lalu. Mari kini kak, gemet pas dak singun jangan boleh ring dina. Malam ini dipertemukan, saya senang. Paling tidak ini merupakan pertemuan awal. Yang kedua, ini forum silaturahim. Sebagaimana yang saya katakan tadi, 5 tahun kami enggak ketemu. Makanya semampang ketemu, maafkan kami. Manakala di tahun-tahun yang lalu ada tutur kata yang kurang baik, maafkan kami. Bisa nyebora Bu Engge? Maafkan kami. Saya enggak sempat main-main ke rumah jenengan saat ini. Wala tak sempat main ke Deli Membian, ke Compon Bian saat telasan Ki Buru. Makanya kami maafkan hari ini. Dan saya tunggu sampean, memang sampean enggak pernah ke rumah gitu loh ya. Makanya mumpung ketemu, sampean juga saya maafkan. Keluar dari majelis, mudah-mudahan sama-sama dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidak ada dari 2 orang Islam yang mereka saling bertemu, apalagi mereka saling bersalam-salaman, kecuali Allah akan memaafkan keduanya
sebelum berpencar dari majlis di mana dia bertemu. Muka-muka pada sebuah ini. Yang kedua, malam ini adalah kegiatan ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi. Ingin menghormat kelahiran baginda Rasul. Lalu siapa sosok Muhammad itu, Kiai? Lah ini yang perlu kami bicarakan. Makanya malam ini ayo kita renungkan kembali. Allah menyatakan di Quran, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Di Quran. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana. Angin puting beliung akan dicabut oleh Allah. Gempa bumi tidak akan pernah akan melanda daerah itu. Tidak akan pernah dilanda ke negeri itu, apalagi di desa. Wabah penyakit tidak akan pernah ditebar oleh Allah. Syaratnya dua. Pertama, wa anta fihim, selama kamu Muhammad selalu hadir di tengah-tengah mereka. Saya lihat di tafsir itu, apa maksudnya? Selama kamu Muhammad selalu hadir di tengah mereka. Sebagian ulama menafsirkan, selama umat Nabi Muhammad tamassak, berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Rasulullah, sunnahnya dilakukan, perintah Allah dikerjakan, larangannya dijauhi, maka jaminan Allah akan mengamankan daerah itu. Kenapa? Karena ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, ada yang menafsirkan, selama umat Nabi Muhammad memperbanyak bacaan sholawat sebagai ekspresi kecintaannya kepada Rasulullah, perkawinan anaknya sholawat dibaca, selamatan rumah sholawat dibaca, selamatan desa sholawat dibaca, sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, maka Allah akan mencabut seluruh azab di daerah itu. Mudah-mudahan Kemuning, kemudian juga desa sebelahnya, Kertonegoro akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak juga begitu, para suami yang selalu dimarahi oleh istrinya, perbanyak baca selawat agar aman. Perempuan-perempuan itu kan sedang banyak membanding-bandingkan. Mas, rumah sebelah timur mas, 2 tahun kawin. Udah bisa beli sepeda ninja mas. Ini rumah sebelahnya lagi, udah bangun rumah. Di belakang rumah ini ada kabar mas, kalau dia mau umroh. Saya 12 tahun loh mas dengan kamu. Dapat apa? Andai saja saya tahu sampean laki-laki yang apes mas, aku nggak mungkin dikawini kamu loh mas. Kalau ada laki-laki yang selalu dikhianati atau selalu gigirin bini dengan ria-ria, jangan dibalas. Jika bara dibalas dengan bara, yang terjadi kobaran api. Yang bagus bagaimana? Bacakan sholawat istrinya. Ya Habibi. Kalau dimarahi, Ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Peluk istrinya. Dek, kok marah terus sih? Kamu itu istri aku dunia akhirat loh. Enggak ada gunanya sampean marah sama saya. Kalau hari ini rumah sebelah bisa kuat beli sepeda ninja, aku dek juga kerja loh. Sampean lihat, dahi aku ini hitam, ireng loh lek. Itu bukan karena kita sujud kepada Allah. Buka ini, sak bokong-bokong saya lurus hitam dek. Itu karena kami selalu kerja dan kerja. Kalau hari ini kami masih belum bisa mendapatkan rumah, bisa mendapatkan membawa kamu umroh ke Mekah, percaya dek, ketika saatnya Allah memberikan rezeki, demi Allah, apa yang aku minta pasti akan aku beri kepadamu dek. Pegang istrinya, ya mu'ay, ya mumajat, ya imamal kiblata ini. Peluk istrinya, dia mesti menangis. Sallallahu, gitu loh. Salawat yang dibaca. Jadi kalau dimarahi istri jangan nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang kurang benar. Udah marah istrinya, kuda yang mana? Ada mentak nyap saben deng bereng ada di dapur lagi. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat nyampenya. Paha loncak silake, bagaimana merayu janda. Timang anaknya, pikul emaknya.
Ini lagu-lagu yang kurang bagus. Perbanyak baca sholat. Coba Tibul Qulub bisa nggih? Coba. Ini hadrah yang masuk dalam pikiran saya. Setiap tahun kami hadirkan di pesantren kami. Kemarin At-Taufik, kemarin lagi Asyuban. Kali ini kemarin kami sudah hubungan dengan Habib Syekh. Insya Allah Jember itu Januari akan di alun-alun mendatangkan Habib Syekh. Lalu di rumah saya nanti akan duetkan, saya gabungkan insya Allah Al-Amin dengan Az-Zahir di rumah saya. Sebentar lagi ini akan saya undang di pondok pesantren saya. Kami siapkan 4 hektar tanah. Para muhibbin, para pecinta Nabi. Kami sudah beli tanah, saya tebangi semua untuk menyambut kehadiran para pecinta-pecinta Rasulullah. Gulen di tanah 4 hektar bu. Semuanya saya tebangi hanya untuk sholawatan. Makanya kalau suatu saat kami undang ibu di desa Kemuning dengan ibu kepala desa, tolong hadir walaupun cuma 2 mobil, 3 mobil. Untuk apa? Agar sampean tahu rumah saya. Ada tempat penginapannya lengkap, penginapan lengkap, makanannya lengkap. Sudah akan saya siapkan. Mau bakso, mau soto, mau rawon, semuanya lengkap. Banyak yang berdagangan memang di depan saya itu. Masa gulis itu keng bakso yuk? Wong saya tuan rumah. Coba ya, saya cuma minta ini hari ini Tibul Qulub, lalu kemudian semua angkat tangannya. Ini masuk di WhatsApp saya. Kalau masuk di WhatsApp saya besok, maka akan ribuan subscriber yang akan melihat bahwa Kiai Malik bersama Al-Amin di Kemuning di tempat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau punya HP cobalah kita hidupkan HP-nya. Saya minta ada yang ngeting sebentar, ya. Shooting ini, kegiatan ini ketika saya baca sholawat. Nanti kirim ke saya. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini sholawatnya apa Tibul Qulub, apa Nariyah, apa kemudian sholawat Jibril. Enak Tibul Qulub ya. Coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Bagus, angkat tangannya semua. Wa afiyati. Semuanya di belakang angkat. Liwa shifaiha wa nuril absari. Yang di belakang salon itu coba angkat tangannya. Wa ala. Yang di belakang juga diangkat sebagai bentuk kecintaan kita. Wa sallim. Sekali lagi yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi Allahumma sholli. Semuanya diangkat tangannya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Semua yang hadir mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Wa tawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tepuk tangan untuk Al-Amin, luar biasa. Ya Allah, luar biasa. Enak ya? Nanti kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang lebih dahsyat. Terakhir nanti Roma Irama gitu ya lagu-lagu. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, satu sosok Rasulullah ini Kiai, kenapa menjadi hamba Allah terpilih? Kenapa menjadi hamba Allah yang terpuji Al-Mustafa? Manusia yang mulia, salah satu di antaranya karena Rasulullah adalah hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di Quran. Kita jadi manusia mestinya pandai bersyukur. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Alhamdulillah. Sampeyan manusia kan, Bu? Bu, manusia kan? Loh, kok banyak yang enggak jawab? Mak sial, kok tebak apa ya dek? Sampeyan manusia kan? Manusia makhluk yang terbaik. Berbahagialah jadi manusia. Di antara makhluk-makhluk yang lain, manusia loh yang terbaik. Allah yang menyatakan di Quran. Ketimbang sapi, ayam, kadal, ketek itu, kita lebih bagus. Kenapa Kiai? Kalau yang lain, elastisitas tubuhnya jauh lebih bagus manusia. Kalau sapi selalu merangkak. Gini Banten. Kalau manusia elastis, asela bisa, selonjor juga bisa, nungep bisa, agentang bisa. Gini Banten. Coba yang lain. Pernah sampean lihat sapi asela? Atau berbeda sapi curung-curung pakai rokan ada enggak? Enggak ada, itu hanya terjadi pada manusia. Yang kedua, apa kelebihan manusia? Anatik. Manusia bisa bicara loh. Dia punya akal, kecerdasan. Sampai oleh Allah dipilih manusia menjadi khalifatullah fil ardi. Yang suruh ngatur alam, manusia. Enggak diberikan kepada makhluk yang lain. Enggak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar. Enggak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya dahsyat kuda, memikul beban lebih kuat. Kenapa diberikan ke manusia? Karena manusia punya akal pikiran yang cerdas. Nggih, Bu, nggih? Dengan kecerdasan otaknya, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif, merangkai mesin-mesin mobil yang kecepatan mobil diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada. Gula nyambi Pajero dari Bondowoso, irus-turus ke Kemuning bung letak buan-buan. Dia tidak ngangsor Pajero. Coba adu dengan kuda, mun tak nungep depak Jember jangan jago. Manusia itu cerdas, paham Bu? Burung juga sombong. Kenapa harus manusia? Wong manusia enggak bisa terbang. Lalai dia burung. Bahwa di Indonesia ada manusia cerdas, namanya B.J. Habibie. Mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Selama hidupnya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Dikontrak oleh perusahaan penerbangan di Belanda, termasuk juga di Jerman. Pak Habibie dari Pari-Pari, walau kepalanya Pak Habibie itu kecil, tapi bisa membuat pesawat. Belum tentu yang besar-besar kepalanya ini bisa agabai pesawat. Karena bukan dari ukuran besarnya kepala, bukan. Terkadang sejarah JCD kira kebak bisa agabai sosis gitu loh ya. Goreng kerupuk, tempe gitu. Habibie walaupun kecil dia bisa merangkai pesawat. Saya kemarin 6 hari yang lalu masih umroh. Gue lagi umroh. Saya di Jeddah ada undangan di Ikama, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Di Jeddah, kilometer Asyar, kilometer 10 kami ceramah. Juga ada orang Riyadh ngundang kami di Al-Qiyah. AUK namanya, Asosiasi Pelayan Umroh dan Haji. Nika Gula juga melantik sebagian orang Arab untuk para mutawif dan handling di situ. Para hadir, saya naik pesawat, lo 400 loh isinya pesawat. Bukan kecil Ibu. 400 orang loh isinya. Kalau yang besar itu 800. Kalau kita lihat base itu hanya isinya 50. Udah besar kayak gitu. Bayangkan kalau 400. Coba gandeng-gandeng ke base. Raja pesawat. Makanya kemudian lapangan terbang pesawat mesti jauh dari perumahan. Cuma-cuma ke bungkong hari. Mun pas tak salah pesawat landingnya gemet bung koredek sekali. Mun tak kere canggeun sama lo jangan jago. Besar pesawat itu, Pak. 800 orang. Satu deret itu 10 loh yang besar. Satu deret 10. 10 ke belakang 100 sudah. Kalau itu panjang. Satu orang yang umroh itu bisa membawa barang berapa? 35 kilo kali 800. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Bandara Juanda. Ngedurus Pak terbang ke atas. Nyampe di atas ketemu dengan burung. Apa kata burung? Ya Allah. Mau berdisi rajun pun kok setir. Manusia itu cerdas.
Makanya kalau Anda diberi otak oleh Allah, diberi kepala oleh Allah, bawa sujud, jangan sombong. Kenapa? Karena otakmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Kalau udah subuh, salatu wassalamu alaik. Kalau udah subuh, ada terakhir, ya imamal mujahidin. Kalau udah kayak gitu, bangun loh. Bangun, ngambil wudhu. Bukan bangun ngelak sepeda pas teganggangan kepada ketemu. Kok yang ada di otaknya cuma gobes, wortel. Penuh dengan kentang ini yang depan belakang. Ngambil wudhu. Kalau istrinya saat itu tidur, yuk bangunkan. Dek, ayo bangun dek. Wallah dunia akhirat loh saya dengan kamu. Di dunia kamu pilihanku, kelak di akhirat. Kamu juga loh yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Aku lihat si bini, capek aku mas. Lo kok capek? Rong pisan sambian meregul malam du kali. Apa kata suaminya? Sama dek, engkau sakit kemunteng yang jaga jelek. Bekol si bini ke jeding. Dia berteriak, mau kau bawa kemana aku mas? Ayo mandi bareng yuk di jeding. Reng bini bekol yang gak kedel lu bah ketean. Nyampe di depan jeding, apa kata istrinya? Mas, wallah aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas. Ya Rab, kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridho Allah mas. Dicium suaminya di depan jeding. Lalu berteriak istrinya, berjanjilah malam ini mas. Apa sih dek? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Seneng apa enggak seneng kalau punya suami gitu? Tarik si laki gelem jeding, ayo mas, ayo masuk ke jeding mas. Peluk aku karena Allah mas. Merebole si bini. Can si bini, bojana enggak? Enggak dik, nutut masih. Telok kali semalam. Padahal kalau enggak, biasanya kalau enggak kumpul itu biasanya hebat takbirnya. Allahu Akbar. Japok telok kali semalam. Allah. Kayak layangan enggak dapat angin. Sami'arrahu liman hamidah. Coba ibu jujur, kalau ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng enggak? Ibu kalau punya suami yang bisa baca Quran, seneng enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sak mertuanya bangun tuh, menentunya ngimami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seneng boge? Sesosah kalau punya suami enggak bisa ngimami. Imami enggak? Iya sudah. Pas nikah. Saya lihat ada yang gitu salat. Kata istrinya, ya Allah, ada masalah berarti dalam sarungnya. Ini lebaran separuh. Ada yang gini sholatnya. Bahaya rampet nggak? Gini sholatnya. Ada yang gitu. Kalau kena angin, gini. Ini praktek sholat. Ini kan maulid, mengenang ajaran-ajaran Rasulullah. Mengenang apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Rasulullah. Monggo, praktek sholat hari ini. Coba yang di belakang bisa lihat saya ya. Ibu bisa lihat saya. Saya mau praktek sholat. Kelihatan ya? Monggo, praktek sholat. Enggak usah bawa mic gitu sholat, enggak usah. Sampai kok lihat mic-nya tok dari tadi. Nanti besok bawa mic semua, enggak usah. Yang perempuan ini susah ini. Punya saya mau ditaruh di mana itu Pak Yai? Enggak usah mic, saya mau ngangkat tangan ini. Kalau Rasulullah takbir, ketinggian tangan, ibu jari lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau takbir, Allah. Jadi tangan, ibu jari lurus dengan ke telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana kok sholat, enggak ruwet. Ini laki-laki. Kalau fikih perempuan beda, angkat tangannya ke atas sedikit. Angkat sedikit gitu. Deh, tekuk ji, mi bedese kujur ke timur apaan gitu. Terjadi tsunami jadi kayak gitu. Jadi beda memang.
Paham Bu nggih? Jadi nggak usah sampai gitulah sholat, tak usah tergerekang nikang hari-hari. Allah. Arab. Saya tak ajar kebun malaikat. Mak teger masang kuda-kuda. Allah. Ya tidak usah. Tapi ada yang terlalu santai, terlalu enjoy. Saya lihat itu terlalu santai. Gak bagus juga, gak bener. Allahu Akbar. Ini terlalu santai. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata malaikat mun lapar, mata ngakan kado orang. Jadi yang bagus. Terkadang ada mbahnya ngomong sama menantunya, nak imamina, nggih bah. Wong masih pertama kali ngimami, ding nuting gambana. Lurus bah, yang lurus bah. Kata mbahnya, lurus ban siapa ya ada orang sekali budi. Kita atakbir lah tuh karena ban kamboy. Saat takbir menantunya, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, kata mbahnya, mak tebak kering Jepang dang. Kalau kurang bagus bacaannya tolong, jangan jadi imam. Syarat menjadi imam, lihat di kitab Ihya Ulumuddin, karangan Al-Alim, Al-Allama, Al-Arif Billah, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Aqra itu apa yai? Bitajwid wa tartil. Ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi. Ra, za, shin, sod, do. Jelas. Kalau al-mukhil bil makna, mending jadi makmum. Ra, ngena ke gin. Beda loh maknanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Clear makmum begini. Siratan ladzi na'an'amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata mbahnya, ancor jong. Bukan amin ancor, rusak deh. Makanya ibu kepingin punya anak cerdas enggak bu? Bu kepingin punya anak alim. Bapak juga punya kepingin anak istiqomah ibadah. Kalau kepingin perbanyak baca sholat. Kalau ingin ngumpul suami istri baca sholawat nariyah. Tahu sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilah. Itu baca kalau mau ngumpul suami istri berapa? 4.444. Insya Allah. Oh, istrinya sudah muto. Lagi abid. Mana kak kok lama kak? Apa kata suaminya? Maaf dik, saya masih baca selawat nariyah. Berapa kak? 4.400. Udah dapat berapa? 30 masih dik. Apa kata istrinya? Wes sampean baca kok asapun kok masuk angin mulai gelak deh. Sakit kok tidak dian-banding. Ya wes kalau nggak bisa baca itu ada doa yang pendek yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Itu baca. Agar enggak diampuni setan. Bisa bu? Wes kalau enggak bisa itu cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Kalau masih enggak ngerti Bismillah cukup baca bis gitu aja dah. Bis gitu. Terus pasti beda. Insya Allah kalau punya anak laki-laki ketika dewasa bisa jadi supir bis dari Kertonegoro ke Banyuwangi. Kalau doanya bis gitu toh. Allahumma shalli ala Muhammad. Perbanyak baca sholawat nariyah. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin. Sekali lagi yuk. Muhammadun bihil uqadu wa tanfariju bihil qadu wa tuqam bihil hawaidu wa tunalu bihil malaidu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamadu biwajil karim wa alihi wa sahbihi
selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam wabah penyakitmu ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah. Bencana angin puting beliung, bencana gempa tektonik, semua ya Allah yang hadir, selamatkanlah. Karena ini adalah para pecinta baginda Rasul. Yang sulit rezekinya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di dunia sampai dan akhirat bersama baginda Rasulullah. Wasabbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Kalau baca doa sholawat naria 4444 itu terlalu ruwet. Maka ada teori medis, kalau ingin anak cerdas, lakukan hubungan jima, kumpul nu. Laki-laki perempuan itu kumpul nu. Dengan cara bagaimana? Ketika kemudian sama-sama berhasrat. Selaki cet kepingin gitu, yang perempuan sama-sama kepingin. Itu ada 3 indikasi. Kalau yang laki-laki memang semangat, perempuannya semangat, anaknya pasti cerdas, dinamis, giat bekerja. Paham Bu nggih? Jadi cerdas online pada semangat. Sedeng gendeng lo tak pada semangat berarti. Makanya bagaimana agar semangat? Ibu-ibu pancing loh suaminya agar semangat. Makanya kalau ibu ketemu suami, karakter suami pahami. Merah-merahkan bibir ibu di hadapan suami. Sehingga ibu terkejut suaminya melihat, ya Allah ada buah naga di hadapanku. Kalau bibir sudah diucapin buah naga, kan udah hampir itu berarti. Jangan selalu di dapur. Mana dek? Di dapur gak? Dikejar oleh suaminya. Ya Allah, main gak butuh mang bibir. Karakter suami pahami. Terkadang suami itu karakternya beda-beda. Laki-laki ini beda-beda. Ada suami yang suka mencium leher istrinya. Sejak kawin sampai 15 tahun. Leher yang diburu tok. Enggak pernah cium yang lain. Sampai ngep-ngep sebini ke gubangku. Berarti sampean punya suami pemburu leher. Ada yang nggak mau ke leher suami. Sejak kawin tak nyium leher sekali. Nyursor ke kelencap. Nemu lolo benare ke ketiaknya. Ya ketiaknya kasih parfum. Makanya perempuan yang paling bagus paham karakter. Sekiranya suami mencium leher, leher kasih parfum. Ketiak kalau takut dicium kasih parfum. Perut kasih parfum. Takut dicium. Sehingga suaminya betul-betul terangsang. Semua yang kira-kira dicium kasih parfum. Ngesori perut kasih parfum semuanya. Sial mian membah kening cium tak parfumin. Artinya bagaimana? Kasih parfum. Kalau sudah kasih parfum semua insya Allah. Cium lehernya aromanya apel. Ketika dicium ketiaknya strawberry. Dicium bokongnya alhamdulillah bunangkah. Bergeser ke perut aromanya apa? Durian. Nongep ngisori perut bukok kering bahikan teri. Anak kalau pai tak parfumin. Ini saya katakan bukan apa-apa karena perempuan banyak salah kaprah ibu. Dia berdandan ketika ada acara selamatan, ada resepsi perkawinan, ada gambusan, atau dia ke kota, ke Lippo Plaza, ke Roxy, baju-baju yang terbaik yang dipakai. Akhirnya tetangganya yang tahu kecantikannya. Ada enggak? Parfum dipakai. Tapi ketika dia pulang ke rumah, baju yang baik dilepas, daster yang sudah tidak ada gambarnya itu. Ya batik yang lebuk-tebuk yang cool. Mana suaminya kepingin untuk ngumpul. Kalau keluar kutangnya yang masih kuat itu yang dipakai. Nyampe di rumah, kotang sila ikil pugil terus yang kui. Orang yang lepegak dua kali itu yang kui. Akhirnya apa kata suaminya? Kujur ke barat, kujur ke timur. Coba yang cantik. Kalau keluar pakai pakai remason gitu. Kalau di hadapan suami pakai parfum itu yang benar. Ini enggak kebalik. Keluar pakai parfum, tidur dengan suami, remason sekarang bagi ke badan. Akhirnya ketika dipeluk oleh suami, ya Allah panas deh, panas. Apa kata istrinya? Cap lelang mendeka. Biar anaknya cerdas, monggo perbanyak baca selawat dan percantik ibu. Karena kecantikan ibu itu juga yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu.
Mohon maaf, kami ini harus pergi lagi ke Temporojo. Jadi itu ada yang jemput saya sudah dari tadi. Jadi saya terakhir di Temporojo. Tadi di Silo. Jadi ayo selawat yang terakhir saya. Ya Rasulullah, salamun alaih. Semua tangannya. Ya Rabbi asyani wa semuanya diangkat. Ya Rasulullah. Bagus para pecinta Rasulullah malam ini. Ya Rabbi asyani wa darodi al-fatayyadi rotal alabi. Yang ada di depan layar angkat juga tangannya. Ya dewa angkat tangan. Rabbi samfana bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'asati minal fitani. Semuanya ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabbi asyani wa daroji at-fatayyadi ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami yakin ini majelis Al-Amin akan menghibur Bapak dengan bacaan sholawat dan yakin kalau sholawat selalu dibaca akan diturunkan barokah, manfaat dan syafaat Rasulullah SAW. Semuanya mudah-mudahan kabul hajat. Ibu Kepala Desa dua-duanya Kertonegoro dengan Kemuning semuanya barokah. Adik-adik yang hadir semuanya, ada kalangan mahasiswi, ibu-ibu semuanya yang sulit rezekinya dimudahkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya keinginan ke Mekah Madinah segera dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ini bukan hiasan dan mainan. Ini. Jadi kalau sudah selawatan nanti bisa, tapi jangan terlalu berebutan sampai pada dak soleh deki kepeka. Satu-satu aja, biar bisa dinikmati gitu. Mun pada ngelak gedeng dipotong-potong kari talangkik nemelo deki deh sekali. Semuanya ya, jadi tidak apa-apa. Kiai, petugas sadra kalau misalnya ngambil duluan tidak apa-apa. Kalau nanti gemet dak sekali jibah deh. Kari ketepung menolong ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang belinya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu, jangan langsung ke sini. Doa dulu ayo, doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Doa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Duduk semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah daraka darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma yassir lana ya Allah kul asir. Yassir lana ya Allah umurad dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanabika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah, para penyerang. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.